Di sisi lain, ia dan Betran sudah latihan saat di Jakarta. Karena itulah, apa yang belakangan heboh disorot hanyalah sebagian dari momen konser mereka yang ditambahkan narasi seolah-olah bahwa dirinya mengacuhkan Betran. Pemirsa Silat RCTI, saat ini sosok penyanyi ternama tanah air Rosa tak henti-hentinya mendapat sorotan warganet. Semua berawal dari beredarnya tudingan bahwa ia mencueki Betran Peto saat konser bersama di Malaysia. Terkait hal itu, Rosa dan manajemen mengambil langkah tegas, melaporkan pihak-pihak yang memfitnah dirinya ke polisi. Lewat podcast bersama Denny Sumargo, Rosa mengaku tindakan itu dilakukan lantaran bukan karena dia sakit hati, melainkan untuk menjaga nama baik dan juga memberikan efek jera pada oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sebetulnya itu nggak ada masalah, asal jangan dikasih narasi. Kasian Onyo, Rosa nyuekin Onyo di atas panggung. Itu yang kita sering lihat. Nah, itu dia kata-kata itulah yang men-trigger atau itu sebetulnya bentuk provokasi dan fitnah ya. Sebetulnya aku juga melaporkan ke polisi itu bukan karena aku pribadi sakit hati. Oke, kita pisahkan ya. Pisahkan. Oke. Kenapa manajemen harus menjaga nama baik artisnya? Iya. Karena akan terjadi kerugian materi yang jumlahnya juga pastinya nggak kecil. Alhamdulillah hari ini, siang ini, kami telah secara resmi melaporkan pengaduan video hoax atau pemberitaan yang merugikan artis kami atau talent kami. Ini penting kami lakukan karena kami dari manajemen berkepentingan untuk menjaga dan melindungi nama baik dari talent atau artis kami. Kami belum tahu itu akun dari mana. Karena saat ini kami baru melakukan pelaporan pengaduan secara tertulis kepada Mabes Polri atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik serta fitnah ya gitu. Nah, atas hal tersebut nanti penyidik akan mempelajari lebih lanjut bagaimana penyelidikan lanjutan atas pengaduan kami. Suruh Onyo pergi ke sana aja bareng sama Rosa. Ya gue nitipin anak gue sama dia. Itu Rosa yang nemenin makan. Padahal konser dia gitu, maksud gue. Salah udah salah praduga, udah salah ngaco-ngaco. Saya mah dari dulu jika ada yang nyenggol saya nggak usah ngajakin teman-teman yang lain yuk kita bikin, enggak. Gue mah kalau gue marah ya gue marah aja sendiri. Sambil menitikan air mata, Rosa menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab itu menyakiti tak hanya hatinya, namun juga banyak orang. Ia 25 tahun meniti karir di dunia entertain tanah air, Rosa mengaku banyak pasang surut yang telah dilaluinya. Apalagi, ia juga memikul tanggung jawab dari banyak orang yang bekerja dengan dirinya. Namun kali ini, bukan hanya kepada dirinya, namun tudingan miring bahkan ikut menyasar ke Betran dan keluarga dan semakin melebar kemana-mana. Terus aku juga punya orang tua yang pasti aku tahu mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain. Makanya dari dulu orang tua aku juga selalu bilang kayak jaga diri ya gitu, didoain. Semoga ketemunya sama orang-orang yang baik gitu. Titik utama yang kami laporkan adalah akun yang pertama kali memproduksi. Perkembangannya pasti akan ada. Oh, pasti akan ada. Ya, ini adanya delik aduan, maka ada laporan pengaduan. Ya. Bagaimana Teh Ocha nanti Ibu Rosa akan datang, pasti akan datang. Karena ada laporan pengaduan tentunya ada kerugian. Begitu. Ya belum lah. Setidaknya potensi kerugian. Ya setidaknya potensi. Kalau pemilik akun minta maaf, bakal lanjut ke MC? Untuk minta maaf dengan lanjut proses hukum itu hal yang berbeda. Di atas panggung aku Rosa, tapi begitu di backstage di belakang panggung aku harus balik lagi jadi Ocha, jadi Teteh. Lewat podcastnya bersama Denny Sumargo, Rosa pun turut menceritakan kronologi mengapa akhirnya Betran tampil di konsernya tersebut.
Sebagai sesama penyanyi, Rosa pun mengakui bahwa Betran adalah sosok yang profesional dan berbakat, meskipun usianya masih terbilang belia. Karena itulah, ia bahkan menyiapkan putra Ruben Onsu itu sebagai penyanyi pembuka dalam konsernya di Malaysia. Nah, ngobrol kan di situ, promo untuk konser. Ruben bilang gini, Mam, ajakinlah Bertrand, ajakin anak gue lah, Onyo. Dia belum pernah nyanyi di Malaysia yang besar gitu kan, itu konser ya. Nih, dah nyanyi, Onyo dapat sambutan luar biasa. Opening act-nya. Wow. Tapi di ending kita akan nyanyi bertiga supaya aku bisa invite si bintang tamu itu bisa naik lagi ke atas panggung gitu dan sekaligus nyanyi closing. Gitu. Oh, kalau manajemen supportnya mah support full lah buat Teocha. Ya alhamdulillah Teocha cukup profesional ya. Nah, semoga semuanya baik-baik aja gitu ya. Berkali-kali saya thanks bahkan terima kasih, kalau bukan karena Rosa, anak gue nggak akan mungkin di acara itu lah. Terkait potongan video yang beredar di media sosial, Rosa juga turut memberikan penjelasan yang sebenarnya terjadi. Mengapa posisinya kala itu membelakangi Betran? Lantaran ia tengah memberikan pengarahan kepada Rizky Febian yang tidak sempat ikut GR atau latihan karena permasalahan waktu yang mepet. Di sisi lain, ia dan Betran sudah latihan saat di Jakarta. Karena itulah, apa yang belakangan heboh disorot hanyalah sebagian dari momen konser mereka yang ditambahkan narasi seolah-olah bahwa dirinya mengacuhkan Betran. Hari kedua sama juga. Nah, waktu GR kita lumayan mepet. Rizky Febian nggak sempet GR lagu Pudar. Karena waktunya mepet. Kita udah harus live gitu ya, udah harus. Yang GR berarti kamu sama Onyo. Rizky juga GR tapi lagu aku sama Rizky. Ya ada lagunya judulnya Bertengkar Manis. Sama lagunya Rizky Febian 2 lagu. Udah. Tapi di lagu Pudar si Iki nggak sempat kita coba, nggak keburu. Sementara kalau Onyo di Jakarta udah latihan juga. Nah terus pas di sana kita GR, aku GR sama Onyo. Rizky nggak ikut waktu itu. Gue lihat tuh ada ya videonya kan. Benar itu. Nah abis itu pas nyanyi emang namanya juga trio. Buat istri ibu-ibu itu. Iya, ibu. Ingat ya, duet itu berdua. Kalau nyanyi bertiga itu namanya trio. Jadi itu tolong dipahami dulu. Lu juga harus ngerti orang emosi. Iya benar. Hidup bukan untuk fulfill keinginan orang lain gitu. Karena yang pasti paling tahu tentang hidup kita adalah kita. Paling tahu yang terbaik buat kita adalah kita gitu. Apalagi di zaman kayak media sosial gini, kita harus sering-sering pasang tutup kuping, kadang-kadang ya tutup mata gitu. Karena orang kadang-kadang berbicara seenak-enaknya gitu tanpa mereka mikir. Seandainya saya nggak punya kaki pun nggak ada apa-apa, saya akan terus tetap ada di barisan depan untuk keluarga saya dan istri saya. Syukurnya alhamdulillah banyak yang support, banyak yang kasih semangat. Jadi buat saya kasih semangat dari dia, dari semua banyak orang saya sudah bersyukur. Saya nggak mau mengajak orang untuk membenci, nggak ada. Tapi saya berdiri atas nama anak saya. Meninggalkan curahan hati Rosa atas berbagai tudingan yang belakangan panas menjadi sorotan. Inilah curahan hati Sandy Aulia pasca resmi bercerai dari sang suami David Herbowo. Ya, keduanya sudah resmi berpisah Rabu 12 Juli 2023 lalu setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lewat sebuah podcast, Sandy pun mengungkap alasan dibalik perceraiannya dengan David setelah hampir 12 tahun menikah. Ia menegaskan bahwa sama sekali tidak ada permasalahan KDRT, orang ketiga ataupun finansial yang membuat mereka berpisah. Dan pertimbangan untuk itu pun sudah matang-matang ia pikirkan selama hampir 2 tahun belakangan ini. Lantas, apa sebenarnya permasalahan utama dari perpisahan Sandy dan David? Benarkah sudah berkali-kali mediasi, namun tetap tak menemukan jalan? Mungkin dalam hal sebuah perpisahan dalam pernikahan,
I cannot say anything karena buat saya perpisahan itu kan ada sesuatu yang memang mungkin secara prinsip ya memang nggak ada sesuatu yang kebahagiaan can share gitu. And proses ini tuh apapun reasonnya dari pihak aku ya, memang nggak ada pembenaran. Keputusan terburuk dari yang terburuk. Perpisahan itu kan tidak harus identik dengan KDRT ataupun orang ketiga ataupun financial matters ataupun hal-hal seperti itu yang biasanya kan hal-hal yang seperti itu ya yang menjadi concern yang biasanya menjadi problem di masyarakat gitu. Di sisi lain, meski sudah berpisah dengan David, Sandy mengaku mereka masih menjalin komunikasi yang baik, terutama terkait Claire, buah hati mereka yang kini sudah menginjak usia 3 tahun. Ya, bagi Sandy, ia tak ingin mengumbar masalah rumah tangganya, karena merasa tak ingin menambah luka yang dirasakan oleh anak akibat perpisahan orang tuanya. Kini, Sandy dan David pun tetap kompak menjalani peran mereka sebagai orang tua, agar Claire tidak kehilangan kasih sayang mama dan papanya. Bahkan ada kabar yang menyebut bahwa Sandy dan David saat ini masih tinggal satu rumah. Namun, ia memilih tak ingin terlalu mengambil pusing terkait berbagai tudingan warganet. Aku termasuk yang confidence dengan apa yang aku lakukan. Jadi nggak terlalu mudah mendengar ataupun baca komen yang negatif, apalagi yang maksudnya kata-katanya kita tahu nggak proper gitu. Jadi nggak mudah yang dikit-dikit langsung kepikiran gitu. Nggak, aku thank God bukan itu. Sudah nggak. Kalau dari yang saya pahami dan saya tahu udah hampir 5 bulanan lah. Komunikasi masih baik aja? Masih baik. Karena ketemu sama anak. Buat saya tuh orang bebas untuk berekspresi gitu. Jadi nggak semuanya harus menyukai apa yang kita lakukan.